Hai, selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana kabar kalian guys? Semoga-moga selalu sehat, juga bahagia selalu ya, amin. Rentetan keapesan RRT makin menjadi-jadi guys. Gerombolan RRT benar-benar lagi ngerasain apa itu yang namanya senjata makan tuan. Saat tahu Pak Jokowi nggak main-main lanjut proses hukum, mereka langsung kocar-kacir ngemis buat damai. Tapi sayangnya Pak Jokowi sudah mantap tutup pintu damai dengan RRT. Modiar kalian ya. Prediksi Rismon soal kesandung banyak kasus beneran jadi kenyataan juga untuk kelompok mereka sendiri. Ya selamat sih. Karma itu emang gak pernah salah alamat. Simak selengkapnya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, coba tulis di kolom komentar video ini sudah nyampai di daerah mana saja ya. Di kolom komentar guys, di bawah situ. Siap? Langsung kita lanjut videonya. Ditemui awak media di kediamannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas menutup peluang adanya penyelesaian kasus dengan restoratif justice kepada tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Laporannya ke Polda Metro Jaya terkait fitnah ijazah palsu disebutnya merupakan urusan hukum hingga harus sampai ke pengadilan. Sebab jika tidak berakhir di pengadilan, dirinya tidak memiliki forum untuk membuktikan tudingan ijazah palsu pendidikan di UGM. Betul dong. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Damai Harilubis, Kurniatri Rohyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Namun untuk Egy Sujana dan Damai Harilubis, polisi telah mencabut status sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya nggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Saya mundur sebagai lawyernya, ya kan? Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Farhad Abbas mengatakan bahwa Dr. Tifa dan Rismon mau mengajukan RJ. Siapa? Itu enak, kita mau klarifikasi isu yang serius. Tuh teman-teman ya, Modiar sudah nih, langkahnya sudah nggak ada lagi ke depan nih untuk mereka-mereka para pemfitnah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sudah menutup pintu RJ untuk trio RRT ya. Setelah sebelumnya memang si Rismon ini dan juga Roy Suryo ini bahkan Tifa lagi nyari cara buat bisa dapat ampunan Pak Jokowi. Sorry bos, udah telat bos. Buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan, dengan cara menunjuk saya waktu itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu, tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus Tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan. Ini
Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Bener-bener arsip yang harus kita share ke banyak orang teman-teman ya. Ternyata bocor videonya si Rismon ini mendadak ya menyentil Roy Suryo akan banyak kasus pidana sebelum cekot dari dunia. Katanya begitu. Tapi emang bener ya, ternyata prediksinya si Rismon ini bener terjadi. Si Roy ini terjerat banyak kasus karena dia itu terlalu punya mulut besar, alias kalau kata Rismon tadi big mouth teman-teman ya kan. Mulut gede dia itu, cuma ngomong doang ya. Bahkan ternyata mereka dulu sempat berseteru loh teman-teman. Sementara itu, Roy Suryo merespon santai laporan yang dilayangkan oleh mantan sekutunya Egy dan Damai. Di hadapan wartawan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Roy hanya tertawa dan berkelakar sambil menunjukkan gambar yang ia bawa. Ia menjelaskan telah kehilangan dua sosok yang mestinya diproses hukum jika keduanya terbukti melanggar pidana. Roy menegaskan tidak pernah menyinggung individu tertentu dalam pernyataannya. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Jam 6 jam berapa ya? Iya, jam lebih. Dan alhamdulillah suasana kondusif, tentu ada plus dan minusnya ya. Dan kita tahu kawan-kawan semua bahwa RRT itu ditersangkakan dengan 6 pasal. Satu pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan, 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, kemudian 27A Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun, kemudian pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Selama proses berdiskusi kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Terutama misalnya pengenaan pasal 32 dan 35. Karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya penghinaan. Nah itu tadi teman-teman, ternyata ini adalah bukti kalau memang si Roy Suryo ini bakal diserang banyak kasus karena ulahnya sendiri. Itu tadi pasal-pasal banyak, apalagi yang terakhir ini dia kan menghina-hina Bang Egy nih. Walaupun dia tidak secara nyata menyebutkan nama Egy dan Damai Harilubis, tapi kita tahu dong apa yang dimaksud dengan tuyul-tuyul itu, dua tuyul yang katanya jin-jin dan sebagainya. Lah dia kira kita masyarakat bego atau bagaimana nih? Apa perlu kita hadir di pengadilan buat jadi saksi nih ya? Apa yang dimaksudkan Roy Suryo itu? Ya kan teman-teman? Sikap agama sudah saya sampaikan karena ini sudah termasuk di dalam ranah hukum. Oke. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan agama bersama-sama dengan rektor. Ya. Hati-hati, kita jangan terjebak pada kegaduhan tersebut. Kita masih banyak fokus yang lain yang masih bisa kerjakan yang lebih bermanfaat buat kita. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sikap agama adalah bersama rektor. Dari perwakilan Kagama, barusan adalah Pak Basuki ya, yang dulu merupakan mantan Menteri PUPR kita, teman-teman ya. Kagama ini sudah angkat bicara terkait dengan kasusnya si Roy Suryo CS yang kebetulan adalah juga anggota dari Kagama ini, teman-teman ya. Artinya yang namanya Kagama ini sudah mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan benar, buktinya itu sudah, dan memang benar buktinya itu sudah banyak ya. Jadi Kagama sudah mengeluarkan sikapnya, yaitu bersama dengan Rektor UGM. Nah loh ya. Yang sudah terjadi kepada Amin Rais. Nah ini nih. Sudah dia dipecat. Jadi dia dicabut gelarnya. Oke. Dia tidak lagi menjadi lulusan Kagama. Roy Suryo juga sama harus dicabut. Harusnya Rektor UGM
harusnya mencabut gelar dia. Makanya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon itu kan alumni dari UGM juga. Iya, harusnya begitu. Karena mereka sudah mempermalukan alma maternya. Dari Kagama DKI Jakarta, Ibu Teti Pardede pun juga mengatakan hal yang cukup tegas nih untuk Roy Suryo DKK, teman-teman. Yang mereka ketahui juga adalah lulusan dari UGM. Karena sudah mempermalukan alma mater nih, meragukan lembaga pendidikan sebesar Universitas Gadjah Mada ya. Mereka bahkan menolak nih ya, percaya kalau Pak Jokowi itu adalah alumni UGM. Ijazahnya resmi, ijazahnya asli, sudah terverifikasi dari UGM, tapi kok malah disangsikan begitu. Awas ya kalian, dicabut gelarnya. Nah ini nih, tuh fotonya Pak Jokowi, men. Kelihatan loh. Nih teman-teman ya, bukti otentik baru telah ditemukan buku alumni manual Presiden Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM. Itu juga tertulis nama beliau ya, Joko Widodo 1681. Ada kode juga di atas, saya kurang paham itu apa, apakah nomor atau bagaimana. Tertulis 1120 Joko Widodo 1681. Ada fotonya Pak Jokowi yang ada di ijazah juga, teman-teman. Ini masih mau dibantah kayak apa lagi sih, teman-teman? Ini arsip nyata loh, bukti nyata, bukti otentik kalau memang benar Pak Jokowi ini adalah alumni Fakultas Kehutanan dari UGM. Udah nggak bisa ngelak lagi kalian. Tulis tangan loh teman-teman. Fotonya jelas ya orang-orang di situ, teman-teman kuliahnya Pak Jokowi. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Kartu tanda anggota Kagama. Terima sekali, dengan demikian berakhir pula acara kuliah umum dari Bapak Presiden untuk Sivitas Akademika di kampus alma mater beliau, Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya pelami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Betapa bangga loh teman-teman ya, betapa bangga loh ya, dosen, kemudian pembimbing skripsi, itu ada semua di situ terpampang nyata. Dan ini adalah tahun 2014 kegiatan ini berlangsung sebelum Roy Suryo dan kawan-kawan koar-koar soal ijazah palsunya. Jadi Pak Jokowi aja nerima kartu anggota Kagama. Beliau ini jadi pembicara di situ loh teman-teman. Dan kita tuh ngomonginnya nggak kaleng-kaleng gitu loh. Ini adalah Universitas Gadjah Mada yang sudah mengeluarkan banyak sekali orang-orang hebat di negeri ini. Kok masih bisa-bisanya ditolak sama si Roy Suryo CS? Kan aneh begitu loh. Aduh. Sebenarnya boleh gak sih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang? Oke. Secara hukumnya, Bang. Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh misalnya, saya ada seorang datang, Togar kamu doktor ya? Ya saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Oke. Mana ijazah? Apa haknya dia? Nah, minta ijazah saya. Kan? Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ya dong. Ada orang juga bilang, Togar itu mobil kamu? Ya itu mobil saya. Mana STNK-nya? Nah. Mana BPK? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Betul gak? Betul. Itu narasi itu loh, sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri? Nah, orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul. Betul gak? Betul gak? Mana surat nikah lu? Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Betul. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu. Betul. Otakmu yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok ya dipertontonkan di depan publik. Setuju pakai banget sama Bang Togar Situmorang barusan teman-teman. Emangnya Anda siapa ya? Nanya-nanya Pak Jokowi, ijazah lu mana? Ya balik aja lah, misal Roy Suryo menikah dengan istrinya. Lah ini udah punya istri, udah mana surat nikahnya? Nah kan?
Apakah ada etikanya tuh bertanya begitu, teman-teman? Terus apa urusannya nanya-nanya surat nikah saya? Urusan Anda apa? Ya kan? Kecuali petugas-petugas mungkin di imigrasi atau apa yang punya hak untuk bertanya kalau memang untuk membuat dokumen atau membuat urusan sesuatu lah. Serah terima tanah lah, apalah gitu jelas. Tapi kan Roy Suryo ini apa? Risma itu apa? Tifa itu apa, teman-teman? Ya kan? Adili Jokowi, adili Jokowi, adil itu 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 Jokowi. Narasi adili Jokowi sepertinya akan terus berlanjut sampai 2029. Untuk mengimbangi narasi itu, gua membuat artikel baju adil itu Jokowi. Kalau lu mau PO silakan Dagang, komen ya. Bang. Gua mau cetak 1000 sekalian. Biar terbenam itu narasi adili Jokowi. Adil itu Jokowi. Adil itu Jokowi, teman-teman. Kalau mau PO silahkan, teman-teman. Tapi bukan saya yang jualan ya, Bang Harisman tadi, ya kan? Karena narasi mereka yang pengen mengadili Pak Jokowi itu bakal mereka hembuskan sampai 2029. Pokoknya sampai Pilpres nanti. Supaya apa? Supaya rakyat itu nggak percaya sama Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi punya keluarga Mas Gibran yang kebetulan sekarang kan jadi wapres, ya kan? Nggak tahu nanti 2029 apakah bakal nyawapres lagi atau nyapres lagi, teman-teman. Dan itu tujuan mereka menggagalkan ya Mas Gibran atau mungkin Mas Kaisang, ya kan? Bisa jadi. Baru dilakukan tersangka kasus jasa Jokowi, Roy Suryo CS setelah mengadu ke Komnas HAM. Kini Roy Suryo CS mengajukan uji materi pasal pencemaran nama baik KUHP dan Undang-Undang ITE. Kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami itu dapat, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal Dia soal-soal ngewakilin rakyat, teman-teman. Ala-ala template lagi ya. Lagi-lagi bawa-bawa nama rakyat. Rakyat yang mana sih yang kalian bela, yang kalian sebut-sebut gak suka sama Pak Jokowi, yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi? Kita tuh rakyat lagi sibuk nyari duit, Bang, ya. Gak penting isu-isu yang kalian bawa itu. Lagian ngapain sih ribet banget ngurusin ijazah orang, ya kan? Kalau rakyat normal sih biasanya gitu, teman-teman. Kecuali rakyat yang gak normal, yang memang dapat dana dari bohir buat ngurusin ijazah orang. Nah, itu. Dan itu tadi untuk informasi hari ini ya guys. Jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe channel Sudut Pandang, ayo dong segera subscribe channel Sudut Pandang. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Makasih udah nonton sampai akhir. Akhir kata saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ayo subscribe yang belum subscribe.